Dipuji. Saya yakin sebagian besar orang senang ketika menerima pujian. Dapat pujian dari atasan bikin hati senang. Dipuji oleh kekasih bikin hati berbunga-bunga. Akan tetapi, sangat penting untuk kita memiliki kemampuan menguasai diri saat menerima pujian. Jika pujian menguasai diri kita, kita akan menjadi orang yang sombong. Haus akan pujian tidak lagi menyadarkan kita karena Tuhanlah yang menolong, menopang, dan menyatakan kebaikannya kepada kita. Di dalam Markus pasal 14 ayat 2 sampai dengan 9, kita mendapatkan kisah tentang Yesus yang berada di rumah Simon si kusta. Dikisahkan datanglah seorang perempuan kepada Yesus. Ia membawa minyak narwastu. Kebiasaan pada waktu itu adalah menuangkan beberapa tetes minyak wangi kepada tamu ketika ia masuk ke rumah atau ketika ia sedang makan. Minyak narwastu sangat mahal harganya. Ayat 5 dikatakan bahwa minyak narwastu dapat dijual harganya sekitar 300 dinar lebih. 1 dinar adalah upah 1 hari orang bekerja. Misalnya sehari upah pekerja adalah 100.000, berarti harga minyak narwastu itu 30 juta bahkan bisa lebih jika dijual. Perempuan itu menuangkan minyak narwastu ke kepala Yesus bukan hanya beberapa tetes, tetapi ia malah memecahkan penutup botol itu lalu seluruh isinya dicurahkan kepada Yesus. Ada kebiasaan di timur bahwa jika sebuah botol telah dipergunakan oleh tamu terhormat, botol itu dipecahkan agar tidak pernah disentuh lagi oleh orang yang derajatnya lebih rendah. Yesus mendapatkan tindakan kasih dari si perempuan. Yesus mengatakan bahwa tindakan si perempuan itu merupakan hal yang baik. Jika kita melihat kata baik yang dipakai oleh Tuhan Yesus dalam bahasa Yunaninya, itu berarti juga menawan hati, indah, elok. Kasih tidak hanya mengerjakan hal-hal yang baik, tetapi juga hal-hal yang indah. Kasih yang sejati diberikan si perempuan itu kepada Yesus, sebab ia tidak menghitung-hitung berapa biaya yang ia berikan untuk mengungkapkan kasih sejatinya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana ketika Yesus mendapatkan tindakan yang mengungkapkan pujian, penghormatan, dan kasih dari si perempuan? Tindakan yang baik tetapi juga indah, menawan hati dan elok. Tindakan kasih yang sejati, total, tidak tanggung-tanggung. Sebab si perempuan tahu bahwa jika ia tidak melakukannya, ia tidak akan pernah melakukannya sama sekali. Yesus bersukacita ketika menerima itu semua. Sukacita dirasakan dan dialami oleh Yesus. Akan tetapi, keyakinan diri Yesus tidak tergoyahkan. Ia menghayati perlakuan si perempuan dalam kerangka berpikir misinya ke dunia. Ia berkata bahwa ini bagaikan meminyaki tubuhku sebagai persiapan untuk penguburanku. Yesus tetap fokus dalam ketaatan kepada rencana Allah dan menyelesaikannya dengan tuntas. Salib baginya sudah semakin dekat. Akan tetapi ia tidak pernah percaya bahwa itu adalah akhir dari segalanya. Sebaliknya, ia percaya bahwa kabar baik akan tersebar ke seluruh dunia. Bersama dengan kabar baik itu akan tersebar juga cerita tentang hal yang indah ini yang telah dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan ketotalan, dengan dorongan hati pada saat yang tepat, dilakukan dari hati yang penuh kasih oleh si perempuan kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudari, pujian sanjungan yang kita terima, baik melalui kata-kata atau perbuatan dari orang lain, boleh mendatangkan sukacita, tetapi tidak menjadi sandaran jiwa kita. Kita tidak terbuai, tidak menjadikan kita sombong. Perlu kita memiliki penguasaan diri terhadap pujian yang kita terima. Sebab pujian dan sanjungan lahir dari usaha kita, tetapi juga pemberian Allah dan pertolongan Allah semata. Sebagaimana Yesus, kita juga mau tetap fokus dalam ketaatan kepada rencana Allah dan menyelesaikannya dengan tuntas. Jadi pujian hendaknya mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan dan membuat kita makin bersyukur kepadanya, makin bersemangat dan berkomitmen mengerjakan tugas panggilan kita hingga tuntas. Tuhan Yesus memberkati.